Tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 2, Pemanfaatan Kekayaan Alam di Indonesia. Pembelajaran 2. Negara Indonesia memiliki kekayaan dengan berbagai sumber daya alam yang ada dan dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Tetapi, walaupun Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, kita harus memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya, membuat kita semakin cinta terhadap tanah air. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu. Pelajarilah salah satu lagu wajib berikut. Pelajari birama, tempo, dan lirik lagunya. Sekarang dengarkanlah lagu yang berjudul Tanah Airku berikut ini. Kan terkenang
Cinta tanah air juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan lancar. 1. Kewajiban warga negara, yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita dapat mentaatinya, niscaya roda pemerintahan dapat berjalan baik serta cita-cita bangsa dan negara akan mudah tercapai. Selanjutnya, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan di antaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi dan tidak melakukan pemburuan liar. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar, berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional. 2. Hak warga negara, yaitu menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi tanpa memilih-milih orang atau jabatannya. Persamaan kedudukan warga negara juga berlaku dalam pemerintahan. Setiap warga negara yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pemerintahan yang dibutuhkan, berhak menjabat dan menduduki kedudukan dalam pemerintahan. Selanjutnya, menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan yang baik. Kebutuhan hidup tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau sandang, makanan atau pangan, rumah atau papan, kesehatan, dan pendidikan yang baik. Selanjutnya, mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara.
pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Selanjutnya, beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi 6 agama yakni Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Selain itu, berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Kita dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing, karena negara menjaminnya melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Selanjutnya, membela negara. Membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui bidang olahraga menjadi duta kesenian atau mengikuti lomba iptek internasional. Mereka harus berjuang dengan bersungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa dan sejajar dengan negara lain. Selanjutnya, mendapat pendidikan yang layak. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan kini menjadi 12 tahun. Selanjutnya, mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan daerah harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Selanjutnya, hak menikmati kekayaan alam. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan. Misalnya, pembangunan jalan sekolah. Dengan demikian, rakyat akan merasakan nikmatnya hasil kekayaan alam. Kamu telah mengetahui hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita peroleh dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang mestinya kita berikan kepada orang lain guna menghormati hak orang lain. Hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang. Hal ini bertujuan agar tercipta keharmonisan dan kesinambungan hidup. Sekarang, buatlah daftar yang memuat pelaksanaan hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, tuliskan pada tabel berikut ini. 1. Hak memperoleh keadilan. Hakim berlaku adil baik terhadap pejabat maupun rakyat. 2. Hak untuk hidup. Bebas mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. 3. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 4. Hak untuk mengembangkan diri, bebas mengikuti ekstrakurikuler kesukaan. 5. Hak kebebasan pribadi. Kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi sesuai dengan peraturan. 1. Kewajiban menjaga keamanan. Contoh pelaksanaan ikut dalam kegiatan ronda atau siskamling. 2. Kewajiban menjaga ketertiban. Contoh pelaksanaan mematuhi aturan tamu wajib lapor ke Pak RT. 3. Kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan desa. Contoh pelaksanaan ikut rapat RT,
Ikut serta lomba lari kemerdekaan di lingkungan setempat. 4. Kewajiban menjaga kebersihan. Contoh pelaksanaan, ikut serta kegiatan kerja bakti dan tidak membuang sampah sembarangan. 5. Kewajiban menghormati norma hukum. Contoh pelaksanaan, tidak mencuri, tidak menipu, tidak menganiaya orang lain, dan sebagainya. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.